Roy CS benar-benar sudah tidak bisa mengelak, sudah tidak bisa lari lagi, dan tentu saja penetapan tersangka tidak bisa diganggu-gugat karena tentu saja tim penyidik sudah menerima bukti-bukti kuat dari tuntutan balik Pak Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo. Apalagi kalau bukan soal skandal tudingan ijazah palsu. Dan kali ini sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, bahwasanya kita akan membongkarlah di sini yang dikatakan beliau itu ada orang besar, ada tokoh besar dalam hal skandal tudingan ijazah palsu. Karena isu ini benar-benar digaungkan secara teratur sistematis rekan-rekan. Nah, di sini kita akan mengulik bagaimana tuntutan balik dari Pak Jokowi yang tentu saja menghantam Roy CS dan kolega-koleganya itu, kemudian siapa saja dalang besar di balik tudingan ini. Karena tentu saja disinyalir Roy CS ini tidak bergerak sendiri, tetapi ada beberapa aktor di belakangnya yang pada saat ini benar-benar luput dari pantauan media. Nah, maka dari itu ayo kita kaji bersama-sama. Presiden Jokowi akhirnya mengambil langkah tegas setelah ijazahnya dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi resmi melaporkan Rai Suryo, Dr. Tifa, Rismon, E dan K ke polisi. Laporan tersebut berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah ijazah palsu UGM. Jokowi menyebut langkah hukum ini perlu, agar publik tidak terus dicekoki hoaks yang merusak nama baik. Puslap 4 Mabes Polri memastikan ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding setelah uji forensik ketat. Bukti keaslian tak hanya dilihat secara visual, tapi juga diperiksa tinta, cap, dan kertas resmi. Rai Suryo menanggapi bahwa kebenaran hanya bisa diputuskan pengadilan, bukan laboratorium negara semata. Namun Jokowi bersikeras bahwa tidak ada ruang damai dalam kasus yang mencemarkan reputasinya ini. Ia ingin kasus ini menjadi pembelajaran hukum bagi siapa saja yang asal tuduh tanpa bukti kuat. Kuasa hukum Jokowi menegaskan akan menempuh jalur hukum sampai tuntas tanpa kompromi dengan pihak manapun. Aduh. Semoga si Tifa, Tifu, dan In The Gang Roy Suryo CS melihat ini ya. Ini adalah bukti kalau gerombolan mereka itu tujuannya cuma bikin gaduh. Dan memang ada yang memfasilitasi kegaduhan ini, dan patut diduga isu ini ada orang yang memelihara dan membayarnya agar terus update. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa semua media di Republik ini harus menghargai betul prinsip keseimbangan dan hindari trial by the press. Kita sudah pusing dengan berbagai isu yang remeh-temeh. Di luar sana ada Tifa atau Tifus atau siapa namanya dokter itu yang selalu ribut soal ijazah, lalu kemudian sekarang soal fus, lalu larinya ke Pak Jokowi. Saya hanya mengingatkan bahwa ya karena ada program di tempat lain, bukan di TV ini, di tempat lain itu memang hadirnya betul-betul untuk menggiring opini seakan-akan negara, pemerintah ini salah dalam semua hal. Nah, demokrasi hanya sehat kalau ada fairness di kita, di pihak negara, di pihak rakyat, dan di dalam berkomunikasi, entah kritik, entah protes, itu semua harus punya dasar dan tujuan yang baik. Inilah dia, konferensi pers paling ribet sedunia, versi gerombolan Roy Suryo CS. Bayangin aja guys, satu pertanyaan bisa dijawab muter 7 kali, tapi ujung-ujungnya nggak jelas juga. Saking ribetnya, video ini sampai viral, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Orang luar negeri pun sampai geleng-geleng kepala. Katanya, ini konferensi pers apa stand up komedi sih? Belum live? Sudah live belum? Nanti saya ngomong belum live. Aduh, itu besar. Wala kalau. Itu besar. Wala kalau. Itu besar. Itu
Mikael. Duduk. Ini baik. Dari sini. Tetap di sini nanti ada. Untuk semua. Ya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Tamsil Lindrung yang kami cintai ya. Kita harus mencintai Pak Tamsil Lindrung. Dari kemarin sampai sekarang yang menerima kita Pak Tamsil Lindrung. Ya, walaupun tentu atas nama DPD RI begitu ya. Kami sangat mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk bisa menyampaikan hasil daripada misi kami berangkat ke Yogyakarta dan ke Solo begitu. Sebenarnya ini saya sambil yang lain. Ini saya luar biasa ini, kita perlu mengucapkan apa ya? Penghargaan yang besar kepada abang kita, Bang Rizal Fadila. Jadi dia yang berjuang, salah satunya yang paling perkasa ini, dia juga yang dilaporkan, tapi dia lagi yang melaporkan kepada DPD. Jadi kami ini agak kurang lengkap timnya ini Bang, ya kan? Bang Egy dalam kondisi sakit, ya kan? Masih di Surabaya. Masih di Surabaya. Mudah-mudahan kalau sehat bisa pindah ya untuk ke Jakarta begitu. Jadi kita harap maklum kalau pada hari ini dia tidak bisa mengawal kami begitu. Bang Azam mungkin belum mencapai ke sini karena beliau juga dengan orang tuanya luar biasa ya. Dua-dua orang tuanya sakit semua ini. Jadi kami ini di TPUA ini diberikan oleh Allah suatu tugas yang ke dalam maupun keluar begitu. Nah yang ada ini sekarang berusaha untuk menyampaikan kepada Pak Tamsil Lindrung dengan mengupayakan komplit mungkin begitu. Tadi Pak Rizal Fadila sudah menyampaikan dan itu sudah komplit sebenarnya Pak. Oleh karena itu saya tidak akan mengulang bagian itu, tapi saya ingin mengulas bagian lainnya begitu Pak. Kami membutuhkan DPD. Karena kami lihat sepanjang perjalanan perjuangan ini DPD itu termasuk satu-satunya yang paling mengakomodir daripada perjuangan umat begitu ya. Nah tentunya alhamdulillah di bawah pimpinan Pak Tamsil Lindrung. Kejadian terbaru ternyata berlanjut setelah kami pulang dari misi tersebut adalah biasa itu. Akhirnya mulai timbul laporan-laporan seperti itu ya Bang ya. Laporan ini sudah pasti dari pihak-pihak yang tidak nyaman dengan kedatangan kami tersebut. Padahal kalau kita mau runut, tidak ada alasan untuk tidak nyaman karena ketika kami berangkat kami telah berkirim surat secara formal 2 kali ya, baik kepada UGM maupun kepada Bapak Joko Widodo, dan sikap beliau kan cukup dewasa dengan mempersilahkan kami untuk hadir di sana begitu, menerima dengan bicara hukum adat. Diselesaikan secara adat di tingkat perguruan tinggi. Negara itu tidak bodoh mengiring, mengawal pemilu sejak pilkada yang kaitannya dengan Pak Jokowi sampai presiden. Negara tidak bodoh. Kalau Jokowi tidak punya ijazah pasti didiskualifikasi. Betul. Nah sekarang posisinya orang-orang ini kenapa bermunculan mau berpendapat seakan-akan menyudutkan Jokowi, menuduh Jokowi korupsi, menduga Jokowi korupsi. Nah ini saya tidak habis berpikir, ini krisis akhlak dan moral di Republik kita tercinta ini yang terjadi di kalangan intelektual. Sangat memperhatikan nggak menurut Habib? Prihatin. Bahkan semua orang menghujat Jokowi dari kalangan intelektual. Sebagian itu pernah merasakan jabatan. Karena kebaikan Pak Jokowi juga kan? Karena kebaikan Pak Jokowi. Ini fenomena apa menurut Habib? Ada nggak sih perjalanan sejarah di masa lalu yang memang ada fase-fase suatu negara itu akan mengalami masa-masa yang turunnya akhlak di mata yang dilakoni, yang dijalankan, yang diperlihatkan oleh orang-orang yang harusnya menjadi sumber teladan bagi masyarakat? Jelas ada fase-fasenya, dan itu fase-fase itu terjadi 40 tahun sekali. Oh. Di saat perubahan situasi politik, tempo hari dari orde lama ke orde baru, berdirinya orde baru, tegaknya orde baru, semua yang orde lama, singkatnya Presiden Soekarno, dihina, dihujat, dimaki-maki.
perubahan Orde Baru ke Orde Reformasi 40 tahun dari sekarang ini, akhirnya muncullah sekarang ini. Saya miris mereka yang menghina Pak Jokowi, pejabat, mantan pejabat itu pernah menikmati kok. Hargailah pemilihan Pak Jokowi itu secara benar menurut undang-undang pemilihan Pak Jokowi sebagai presiden. Saya terus terang sedih, ini Republik mau jadi apa? Republik ini sangat tidak baik-baik saja karena tidak menghargai seorang negarawan yang bernama Joko Widodo. Potensi pecah belah bangsa itu dimulai di saat Jokowi purna. Karena Jokowi ini seorang yang legowo, mengikuti undang-undang, tidak mau mencalonkan lagi yang ketiga. Lah ini kok tidak disikapi secara positif, tidak dijaga bersama-sama. Ini yang terjadi bukan saja sekarang Pak Jokowi yang dirusak reputasinya, kredibilitasnya beliau, tetapi juga Mas Wapres, Mas Gibran Rakabuming sebagai anak beliau juga ikut dirusak juga reputasinya, dibangun framing-framing yang buruk ya di sosial media. Dan saya yakin ini adalah pekerjaan yang iseng, ini adalah pekerjaan yang direncanakan, disengaja, ya kan, ada targetnya. Nah, dan pasti ini ujung-ujungnya politik gitu. Pertanyaan saya ke Habib adalah, apakah Republik Indonesia ini memang akan ada di fase yang mengedepankan dan menghalalkan segala cara ya untuk mengalahkan lawan politik atau meraih kekuasaan politik? Yang saya lihat fenomenanya seperti itu. Padahal 2030 nanti kita sering mendengar ada yang disebut dengan bonus demografi. Nah, apakah ini bonus demografi itu kan ada ledakan penduduk muda, penduduk produktif ya, sekitar mungkin 2 sampai 5 tahun ke depan ya, 2030. Ledakannya itu kan mulai dari 2030. Apakah ini yang kita wariskan, yang dipertontonkan kepada dari anak SMP, SMA, anak kuliahan? Mau jadi apa masa depan Republik kita ini kalau mereka melihat di televisi, di televisi nasional, orang saling fitnah, cakar-cakaran, hampir baku hantam, ya, dengan mengumbar kata-kata yang saling menghinakan, merendahkan. Apakah itu yang mau diwariskan? Sementara di sisi yang lain, pada saat yang sama, pemerintah lewat program makan bergizi gratis ingin mencerdaskan bangsa supaya anak-anak ini bergizi, bergizi otaknya. Nah, kalau otaknya bergizi tapi yang dilihatnya itu menu-menu hinaan, berarti kan dari sisi otak bergizi, badan kuat, tapi akhlak minus, jadi nggak bergizi dengan tontonan-tontonan seperti ini. Habib sebagai orang yang juga punya tanggung jawab dalam mengamankan dan meluruskan akhlak-akhlak bangsa ini, apa yang harus kita lakukan, Bib? Habib juga harus tegas menyatakan bahwa kalian ini semuanya harus tobat atau apa gitu loh. Tanggung jawab sebagai seorang agamawan setidaknya. Begini, negara kita sudah melupakan, pemerintah ini sudah melupakan Pancasila. Slogan Pancasila itu hanyalah di bibir. Jauh sebelum pemerintahan Jokowi, pemerintahan SBY, itu Pancasila sudah dilupakan, dipinggirkan. Akibatnya apa? Identitas keindonesiaan hilang. Di saat Jokowi menjadi presiden, mulai dibangkitkan Pancasila, mulai diarahkan untuk mengingat ajaran-ajaran Pancasila. Banyak penafsiran Pancasila begini, Pancasila begitu. Kalau menurut saya jelas, Pancasila itu mendidik kita, menanamkan kita budi pekerti yang luhur.
sesuai dengan cita-cita para pendahulu kita, nenek moyang kita, mewujudkan Nusantara yang betul-betul bermartabat, peradabannya yang betul-betul bisa dipakai, diandalkan untuk keutuhan bangsa. Nah, ini dilupakan. Karena apa? Sensitivitas dalam berbangsa bernegara. Pemerintah kita ini lebih mengikuti konsistensi perkembangan moderasi beragama. Seharusnya konsistensi moderasi beragama itu tidak perlu. Konsistensi nilai-nilai hidup Pancasila itu harus dilaksanakan. Agama wajib. Kita menjalankan perintah agama wajib. Tapi kita wajib apa? Menanamkan, mendidik anak bangsa ini nilai-nilai Pancasila. Ini sudah dilupakan. Akibatnya apa? Dendam politik. Kembali lagi, Pak Jokowi ini konsisten untuk bangsa ini. Di saat kepemimpinan beliau konsisten dan fokus. Yang menentang, yang menghalangi, cuman disabarkan saja. Tidak diambil sikap dan tindakan. Dua keadaan sebelum Jokowi sama waktu Jokowi itu jauh berbeda. Di zaman SBY itu memang merangkul semua golongan, melupakan nilai-nilai kehidupan Pancasila. Di saat Jokowi jadi presiden, diterapkan kembali nilai-nilai kehidupan Pancasila. Dan Pancasila itu menyelesaikan semua permasalahan bangsa. Tapi di sini sudah terlanjur keracunan paham transnasional, paham daulah khilafah. Apakah Mahfud MD, Ikrar Nusa Bakti, seperti yang Habib sebut tadi, orang-orang yang juga berakhlak seperti ini ikut juga menjadi pelaku-pelaku penebar kebencian, ya khususnya penebar kebencian kepada Pak Jokowi ini, itu karena terpengaruh oleh ajaran-ajaran transnasional yang Habib maksudkan? Tidak terpengaruh. Lantas? Itu seperti ada sebuah motivasi khusus, tergerak. Motivasinya apa tuh? Motivasi khusus dan tergerak untuk memberikan satu pembenaran bahwa ini ada tindak pidana korupsi. Karena Jokowi ini presiden yang sangat baik-baik saja, yang tidak menyimpan dendam. Semua yang menghina, semua yang mencaci tidak pernah dipenjara. Menghina, mencaci itu maksudnya kritik yang wajar-wajar saja, tapi kan kritik yang berlebihan, yang menukik tajam, mengarah ke fitnah, ke hal yang pribadi, tidak diberikan perlakuan istimewa yang bisa menyebabkan pengkritik itu sadar bahwa saya bukan siapa-siapa di negeri ini tanpa Pancasila. Laporan Bapak di sini apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Kalau kita berbicara dalangnya, tentu saja rekan-rekan ini tidak cuma berbicara terkait Roy CS saja. Karena untuk mereka ini kan kita sering lihat, setiap hari lihat kok mereka nyap-nyap di media, mereka berdebat, mereka berkoar-koar soal skandal tudingan ijazah palsu yang mereka gaungkan. Mereka tidak percaya UGM dan mereka menentang, tentu saja tidak percaya uji lab forensik yang menyatakan asli, mereka tidak percaya, dan tentu saja mereka tetap menggaungkan kata-kata palsu-palsu, diragukan ini dan itu. Namun kali ini kalau kita berbicara misalnya dalam dibalik gerakan mereka, tentu saja ini sangat-sangat menarik karena kita
berbicara soal hal yang tidak terlihat oleh media dan memang jarang sekali, bahkan sepertinya belum ada yang mempublish siapa itu dalang di balik skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Padahal pada kenyataannya Pak Jokowi sudah membocorkan kepada kita semua bahwasanya ada orang besar di balik polemik ini. Nah, perlu kita kaji secara mendalam rekan-rekan, kira-kira siapa sih yang menciptakan kekeosan, yang mendalangi kegaduhan ini. Nah, kalau kita berbicara terkait Pak Jokowi, kita tentu saja tidak bisa lepas dari pengaruh politik beliau. Dan faktanya ternyata Pak Jokowi meskipun sudah tidak menjabat, secara elektabilitas politik tetap sangat-sangat tinggi. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang sempat ada pembahasan rekan-rekan pada saat itu bahwasanya Pak Jokowi ini akan redup, akan tidak berpengaruh lagi di mata masyarakat, akan tidak dipandang lagi karena beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, ada yang bilang pengamat itu seperti itu, tetapi saya tidak mau menyebutkan nama, Anda mungkin sudah lebih tahu. Nah, rekan-rekan, ternyata analisa tersebut sangat-sangat bertolak belakang dan kalau saya katakan analisa tersebut terlalu dini ketika harus disampaikan tanpa melihat riset, tanpa melihat apa yang terjadi di realita politik tanah air kita. Kalau kita berbicara misalnya secara kebencian berdasarkan suka atau tidak suka, ya tentu saja kita bisa menghadirkan narasi-narasi yang tidak suka pula untuk ditampilkan ke publik. Nah, tapi kalau kita berbicara soal analisa yang objektif rekan-rekan, tentu saja Pak Jokowi ini ternyata masih memiliki pengaruh yang sangat kuat. Bagaimana contohnya? Kita tarik sedikit belakang soal pemilu 2024. Rekan-rekan sudah lihat bagaimana pengaruh Pak Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo dalam hal pemilu 2024. Oke, kita bahas dulu Capres. Nah, Capres pada saat Pak Jokowi itu awalnya kan rekan-rekan mungkin tahu mendukung Pak Ganjar, sudah di depan relawan kan sudah terang-terangan mengasih kode, tetapi atas berlangsungnya beberapa peristiwa yang tentu saja dilandasi oleh perbedaan pandangan politik, kita melihat bagaimana Pak Jokowi ternyata mengambil opsi kesekian. Dalam hal ini mendukung pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, oke lah, singkat cerita, Pilpres itu dilakukan, kita sama-sama nyoblos. Apa yang terjadi rekan-rekan? Ternyata pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul sangat-sangat telak di antara dua capres kandidat pesaingnya seperti Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Apalagi kalau soal Ganjar, kita berbicara angka yang sangat-sangat, mohon maaf rekan-rekan, sangat-sangat drop ketika harus dibandingkan dengan perolehan suara Pak Jokowi dalam Pilpres 2 periode berturut-turut yang mengantarkan PDI Perjuangan menang dalam pemilihan presiden tersebut. Nah, kita kalau dikompilkan dengan Pak Jokowi pada saat itu benar-benar gapnya sangat-sangat jauh sekali rekan-rekan. Nah, kita berbicara Pilpres, kita berbicara Pilkada, pengaruh Pak Jokowi kembali terlihat. Masih mendapatkan sorotan bagaimana kandidat-kandidat kepala daerah itu soan ke Pak Jokowi, kemudian bertemu, meminta masukan ini dan itu ya. Kita melihat bagaimana ternyata pengaruh Pak Jokowi sangat-sangat kuat meskipun sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian rekan-rekan yang tak kalah mencengangkannya lagi, ketika kita berbicara pemilu yang akan datang. Nah, di sini sepertinya lawan-lawan Pak Jokowi sudah mulai berpikir keras bagaimana menjatuhkan seorang presiden ke-7 itu, terutama soal kredibilitas. Karena itu yang paling penting dalam dunia politik. Ketika kredibilitas Pak Jokowi sudah baik, Nah, kemudian rekan-rekan langsunglah diserang, dihajar. Melalui apa? Melalui ijazah. Isu yang sangat fundamental dan isu yang sangat-sangat krusial dan bersifat privasi. Seperti kelompok Roy CS ini dihadirkan. Nah, ini rekan-rekan, dalangnya akan kita ketahui dalam waktu dekat yang tentunya kita benar-benar harus mengawal tuntutan balik dari Pak Jokowi, karena tuntutan balik inilah yang akan membongkar semuanya rekan-rekan. Berbeda dengan Pak Jokowi menerima ajakan damai, pasti akan berhenti sampai sini. Tetapi ketika Pak Jokowi memutuskan ranah ini ke dalam pengadilan sampai putusan pengadilan, ini menandakan Pak Jokowi benar-benar sedang membongkar tak cuma kelakuan Roy CS, tapi juga aktor-aktor di belakang ini yang kemungkinan besarnya tokoh politik besar, tentu saja ini ikut terbongkar.